Ustaz, semoga Allah melindungi dan merahmati Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya sering terjerumus dalam dosa bermaksiat ketika sendirian. Saya tahu dosa tersebut dapat menggugurkan amal ibadah saya, bahkan menghambat terkabulnya doa. Saya bertobat terjerumus lagi, bertobat terjerumus lagi. Saya pun tahu bahwa kita tidak boleh putus asa dalam mencari rahmat Allah. Bagaimana caranya agar saya bisa meninggalkan dosa ini, Ustaz? Ini pertanyaan terlalu banyak sampai orang datang kepada saya kemudian menangis di hadapan saya, yaitu melihat ya film-film yang tidak benar, aurat-aurat wanita, melihat film porno. Ini kebiasaan anak muda zaman sekarang, anak muda zaman now. Ya. Jadi ini adalah maksiat zaman sekarang. Karena terbukanya internet, kemudian seorang bisa mengakses apa yang dia kehendaki, maka akhirnya dia terjebak dalam kecanduan melihat hal-hal yang haram. Dia berjuang, dia bertobat kembali lagi, berjuang bertobat kembali lagi. Dan hendaknya dia selalu berjuang sampai dia meninggalkan dosa tersebut. Tapi di antara hal yang bantu dia untuk meninggalkan hal ini, maka saya ingatkan bahwasanya dengan dia setiap hari seperti itu atau dalam waktu dia melakukan demikian, maka dia hanya menghabis-habiskan waktunya. Bayangkan seorang kalau setiap hari kecanduan menonton film porno, dia nonton setengah jam, 1 jam, ya. Bayangkan kalau sudah sebulan 30 jam. Bayangkan kalau sudah bertahun-tahun berapa ratus jam yang dia buang-buang untuk maksiat dan semua akan dia dapati pada hari kiamat kelak. Sampai ada beberapa orang yang kemudian terjebak dalam maksiat ini berbelasan tahun. Sampai di antara mereka ada yang sudah menikah masih terus terbawa kecanduan tersebut. Bayangkan kalau dia meninggal dalam kondisi membawa maksiat yang begitu banyak yang dia kumpul bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Apa nasibnya di hari kiamat kelak? Maka dia ingat hal tersebut, jangan dia buang-buang waktunya untuk hal yang bermaksiat yang buruk seperti ini. Kemudian subhanallah, imannya bagaimana tidak turun? Semua sampah, kotoran, keburukan, kehinaan dia lihat dalam film-film seperti itu. Dulu ada seorang yang soleh namanya Jurej. Dia pernah dipanggil oleh ibunya, kemudian akhirnya dia tidak jawab karena dia sedang sholat. Maka ibunya marah, kemudian ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ibunya berdoa, ya Allah, jangan kau matikan anakku Jurej sampai kau buat dia melihat wajah pezina. Dan doa ibunya dikabulkan. Akhirnya dia dituduh berzina sampai wanita tersebut mengaku berzina dengan dia, bahkan punya anak sampai dia melihat wajah pezina tersebut. Dan ini menunjukkan melihat wajah pezina itu kehinaan. Itu kehinaan. Nah, orang yang nonton seperti itu dia lihat pezina lelaki, pezina wanita, dia nikmati wajah-wajah seperti itu, dan ini adalah hal yang sangat menghabiskan imannya, sangat menghinakan dirinya. Makanya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian perkara kedua, bayangkan kalau dia sedang bermaksiat tahu-tahu dia meninggal dunia. Sekarang Allah tutup aibnya, mungkin berapa tahun lagi Allah akan bongkar aibnya. Betapa banyak orang sekarang yang sedang menutup aibnya, puluhan tahun yang lalu dibongkar oleh orang-orang yang jahat sekarang. Kalau dia tidak segera bertobat, bisa jadi suatu saat Allah akan bongkar aibnya. Ini itu perkara yang sangat menghinakan apa? Dirinya. Masih mending Allah bongkar aibnya, Allah buat dia meninggal dalam kondisi demikian. Dia sedang asik-asik melihat yang haram, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Maka saya ingatkan ya hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, seorang kecanduan dengan hal ini, maka dia harus lawan. Ini namanya kecanduan. Dan kecanduan, menurut penelitian kecanduan, melihat hal-hal seperti ini lebih parah daripada kecanduan narkotik, lebih parah daripada kecanduan rokok, lebih parah daripada kecanduan khamar. Ya. Karena dia terus berfantasi ingin melihat yang bermacam-macam, tidak ada hentinya. Adapun khamar objeknya cuma satu, itu aja. Adapun morfin objeknya cuma satu, itu saja. Tetapi film porno objeknya banyak, judulnya banyak, pemainnya banyak. Ya, sehingga dia selalu berfantasi ingin melihat yang baru, sehingga otaknya rusak. Otaknya rusak, kecanduannya lebih parah daripada kecanduan yang lainnya. Maka untuk menghilangkan kecanduan ini, dia bertobat kepada Allah, menangis di hadapan Allah. Menangis, salat malam. Kemudian dia harus melawan dirinya, melawan nafsunya. Ya, kalau dia bisa meninggalkan, insya Allah 2 bulan, 3 bulan, dia akan bisa meninggalkan selamanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia harus setiap ada syahwatnya ingin nonton, segera pergi, cari kawan, cari kesibukan, pergi ke masjid. Nangis dan yang lainnya. Pokoknya setiap kesibukan kemudian dia pergi sampai kalau sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia bisa meninggalkan, maka niscaya kecanduan tersebut akan hilang. Kalau kecanduannya sudah hilang, maka jangan sekali-sekali coba-coba dia melihat lagi. Sedikit saja sesuatu maksiat dia lihat akan memunculkan nostalgia yang telah lalu, maka dia akan kembali lagi seperti sedia kala. Kalau Allah sudah hilangkan kecanduan tersebut, jangan coba-coba lagi.
Dan yang terakhir, kalau dia belum nikah segera nikah. Ya. Kalau tidak nikah repot di zaman sekarang ini. Ya, makanya saya bilang tadi kasihan orang-orang jomblo. Kalau ente punya uang zakat, kasih zakat sama dia biar dia bisa apa? Nikah. Benar, boleh kasih zakat sama. Kasihan akhi, dia menderita. Pemuda zaman dahulu tidak seperti pemuda zaman sekarang. Sekarang maksiat di mana-mana. HP isinya kerusakan, ya. Maka kalau kita bisa bantu segera dia menikah, maka segera menikah. Ya. Obat yang paling utama untuk menghilangkan penyakit seperti ini adalah apa? Menikah. Ustaz, jika kita melakukan amalan dosa yang menghapuskan amalan kebaikan kita yang telah lalu, kemudian kita bertobat, apakah pahala kita yang telah lalu dihapuskan akan kembali lagi? Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama pertanyaannya. Jomblo-jomblo Klaten. Saya itu ingin istiqomah, tetapi ketika sendiri ada godaan untuk berbuat maksiat. Sama. Ini penyakit anak muda zaman sekarang. Jawabannya kawin. Dan saya ingatkan kepada orang tua, jangan halangi anak Anda segera kawin. Jangan buat dia terjebak dalam lautan kemaksiatan. Jangan buat dia tiap hari merusak pandangannya dari hal yang haram. Bantu dia untuk menikah. Saya punya kawan dari Saudi. Dia tanya, "Ya akhi, Syekh, ente anaknya berapa?" "Anak saya 10. "Oh, Masya Allah, Syekh. Itu baru laki-lakinya, belum perempuannya." Masya Allah. "Kok bisa?" Dia cerita, "Saya dulu nikah, saya masih SMA. Saya nikah, kemudian kakak saya pun demikian, adik saya pun demikian. Jadi orang tua kita nikahkan kita, kemudian tinggal di rumah kita. Sampai saya punya anak 2 atau 3 baru pindah rumah. Dididik oleh orang tua kita, kalau ada masalah dibimbing oleh orang tua saya, demikian. Alhamdulillah dia menjadi orang berhasil, bahkan menjadi istrinya politikus top di Arab Saudi. Ya. Saya tidak bisa cerita orangnya. Intinya orang tuanya membantunya untuk apa? Menikah. Maka kalau anak kita terlihat gejolak macam-macam, mulai gelisah dan ini, segera nikahkan. Segera nikahkan, kita arahkan, kita carikan istri buat dia, kita carikan suami buat dia, kita nikahkan. Kita bimbing dia. Ya. Kalau dia kuliah, kita biayai, lanjutkan kuliahmu, dia nikah, nggak ada masalah, sehingga dia hilang dari berbagai macam khayalan-khayalan yang ada di benaknya akibat tontonan-tontonan yang tidak benar. Wallahu alam bishawab. Bagaimana agar kita bisa beristiqomah dengan baik dan benar? Karena iman sering naik turun dan banyak turunnya. Iman sering naik turun tapi banyak apa? Turunnya. Kata ulama, min fiqhil mar'i, di antara kecerdasan seorang, dia tahu kapan imannya turun, kapan imannya naik. Kalau dia tahu dia begini imannya turun, maka jangan dia lakukan. Contoh, dia tahu kalau dia ngobrol sama si fulan bakalan imannya turun. Kenapa? Si fulan tukang gibah. Ya jangan ngobrol sama dia. Dia tahu kalau dia lihat Facebook imannya turun, ya jangan buka Facebook. Kalau dia nekat ya berarti dia sengaja. Seorang harus ngerti kapan imannya turun, kapan imannya. Kalau dia tahu begini imannya naik, lakukan imannya naik. Karena seorang bisa merasakan imannya naik atau turun. Ustaz, ketika kita berdoa, bolehkah kita meminta sesuatu yang spesifik? Atau kita meminta kepada Allah untuk memilihkan yang terbaik untuk kita? Sebagai contoh, saya ingin berkuliah di teknik atau tarbiyah, tapi saya lebih condong ke sipil. Ini gimana? Saya ingin pergi ke Klaten atau ke Jogja, tapi saya lebih condong ke Bandung. Saya ingin teknik atau tarbiyah, tapi saya lebih condong ke sipil. Apakah harus saya sebutkan minta teknik sipil? Oh, teknik sipil. Atau minta Allah berikan yang terbaik untuk saya. Mengapa kita minta yang spesifik tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, saya ingin sekali, misalnya kita ungkapkan, ya Allah, saya ingin sekali di teknik sipil, tetapi tentu pilihanmu yang terbaik, pilih yang terbaik bagiku. Tapi kita minta. Ya. Bisa jadi Allah pilihkan, kemudian Allah beri kebaikan di balik permintaan kita tersebut. Tapi serahkan kepada siapa? Allah. Yang lebih tentang masalah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang lebih baik tidak sekolah daripada sekolah. Ya benar. Terkadang seorang ya
Banyaklah. Wa asa an takrahu syai'an asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Betapa sering engkau membenci sesuatu itu lebih baik bagimu. Dan yang terbaik adalah al-khirah khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana lafal istighfarnya Rasulullah SAW yang 70 atau 100 kali? Yang lafal istighfar yang Rasulullah ajarkan banyak. Di antaranya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di antaranya astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Bebas. Ya, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Rasulullah pernah mengucapkan semuanya. Yang penting waktu Anda istighfar, Anda menghayati ucapan Anda tersebut. Rabbi ghfirli artinya ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ya Allah tutuplah aib-aibku, ya Allah jauhkanlah aku dampak dari maksiat yang aku lakukan. Itu makna Rabbi ghfirli. Baik, ada yang bertanya langsung? Yang lain? Hah? Menyambung yang mana? Monggo berdiri. Perbuatan itu akan dibalas kalau dia tidak bertobat. Kalau dia bertobat, tidak dibalas. Paham? Atau nanti mau dibalas juga? Baik. Terakhir, saya yang bertanya. Ya, coba berdiri. Sebut nama, umur, status. Namanya siapa? Syifa. Umur? Cipa. Jipa. Ya. Jipa. Usia berapa? 29 tahun. Status sudah menikah. Sudah punya anak? Alhamdulillah. Apa pertanyaannya? Ini pembahasan panjang lebar oleh para ulama. Kita di antara raja dan khauf. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Dosa sebesar apapun Allah Tawwabur Rahim. Apalagi Allah gandengkan Tawwabur Rahim. Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Dan konsekuensi dari penyayang harusnya memaafkan. Di antara konsekuensi dari menerima taubat harusnya menerima taubat. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Ghafur, Maha mengampuni, harusnya Allah mengampuni. Seharusnya kalau kita bertobat Allah ampuni kita. Yang penting kita memenuhi persyaratan apa? Taubat. Tetapi tentu kita tidak bisa memastikan hal tersebut. Kita tidak tahu taubat kita tidak diterima atau tidak. Makanya kita di antara husnudzon, antara roja dan khauf. Berharap Allah terima karena Allah sifat-sifatnya Maha menerima taubat. Tetap saja tapi ada kekhawatiran jangan-jangan tidak diterima. Tapi saya lebih condong pada konsekuensi bahwasanya namanya Allah Maha terima taubat, harusnya Allah terima taubat seorang hamba selama syaratnya dipenuhi. Kapan syaratnya dipenuhi, maka taubatnya diterima. Tinggal kita fokus bagaimana kita penuhi syarat taubat atau tidak. Para ulama menyebutkan syarat taubat yang pertama al-iqla' an-nidam, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua an-nadam, menyesali. Yang ketiga al-azm 'ala al-adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi. Kapan dalam diri kita terpenuhi tiga syarat ini, kita sedang tidak melakukannya, kita menyesali benar-benar, kita bertekad untuk tidak kembali, maka dosa kita diterima, taubat kita diterima, dosa kita diampuni, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan suatu hari di kesempatan yang lain, itu dosa yang baru. Selama waktu kita bertobat memenuhi persyaratan apa? Taubat. Hukum asalnya Allah terima taubat kita. Hukum asalnya Allah terima taubat kita. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya pernah memberi suatu barang kepada orang, tapi justru yang tersebar malah barang itu diberi dari orang lain, bukan saya. Terus saya ungkapkan yang sebenarnya kalau itu barang dari saya. Apakah yang saya lakukan itu ujub? Ria kali, bukan ujub ya. Jadi kita kasih sedekah sama orang, yang sampai tersebar di orang-orang bahwasanya yang kasih sedekah bukan kita, tapi teman kita yang mungkin yang nganterin. Saya jadi gelisah, gatal pengen kasih tahu. Itu yang kasih itu saya, bukan dia gitu. Apakah ini ria? Lihat, Imam Syafi'i pernah berkata, lawaditu annan nas, saya berharap manusia mengambil ilmu dariku dan tidak usah dinisbahkan ilmu tersebut kepadaku. Imam Syafi'i ingin orang-orang mengambil manfaat dari ilmunya meskipun tidak usah dikatakan ini ilmunya Syafi'i.
Kenapa? Agar dia tidak ujub dan agar dia tidak apa? Tidak riya. Kalau ternyata Anda bersedekah dan ternyata tidak diketahui Anda yang bersedekah, disangka oleh orang lain, ya sudah, bersyukur, berarti Allah ingin pahala Anda semakin besar. Kecuali Anda memberitahukan kepada dia secara khusus karena ada maslahat yang lain. Karena di antaranya kalau Anda beri sedekah, kata Nabi, tahadu tahabu. Kadang kita kasih sedekah gitu sama kita, sedekah atau bukan sedekah apa, hadiah, agar dia semakin cinta kepada kita, itu tidak mengapa. Kalau ada tujuannya agar dia tidak suudzon kepada kita, agar dia menjadi sayang kepada kita, tidak apa kita sebutkan. Sebenarnya yang kemarin itu bukan dari dia, itu dari saya. Tapi tidak usah Anda tulis di status. Sebenarnya yang saya kasih itu dari saya, bukan dari dia. Tulis status Facebook ngapain? Cukup dia saja yang tahu. Tapi kalau tidak ada masalah tertentu, lebih baik orang lain enggak usah tahu. Biarin aja orang menyangka dari orang lain. Hanya Allah yang tahu. Kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Ustaz, apakah amal yang pernah dilakukan karena ujub dan riya membuat pahala kita gugur dan setelah itu kita bertobat, apakah amal baik yang gugur itu bisa kembali? Jadi dulu dia menyumbang masjid 1 miliar, dia riya. Terus ikut pengajian, oh dulu saya riya, gimana 1 miliar saya bertobat kepada Allah, apakah sekarang amal saya diterima? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan tidak ada yang kembali karena asalnya amalnya tidak diterima, apa yang mau kembali, paham? Amal yang dilakukan itu riya, dan riya itu tidak bukan merupakan amal soleh. Bagaimana mau dikembalikan? Sebenarnya mengatakan kembali. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Dan tidaklah terhalangi dari mereka diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah. Orang-orang kafir zaman dahulu, mereka juga menyembelih, mereka juga bersedekah, mereka juga nyambung silaturahmi, mereka juga menjamu tamu. Namun mereka kafir, mereka musyrikin. Tapi kalau mereka masuk Islam, seluruh amalan tersebut akan kembali kepada mereka. Nah, mereka waktu melakukan amal soleh, kufurnya kufur akbar, tidak diterima. Tapi waktu mereka masuk Islam, ini amal diterima, maka apalagi amal yang hanya sekedar riya. Ini pendapat ulama yang lain. Tapi kalau Ibnu Qayyim, kalau ulama lain mengatakan tadi, kalau seorang riya dan bertobat, amal diterima lagi. Tapi kalau Ibnu Qayyim enggak. Ente pilih mana? Pendapat Ibnu Qayyim atau ulama yang lain? Ulama yang lain. Mau enaknya. Ustaz, saya seorang pendakwah di sosmed, khususnya Instagram. Metode dakwah saya yakni mengikuti kajian sunnah lalu memfoto pemateri kajian tersebut, lalu diselingi dengan inti kesimpulan kajian. Kemudian saya upload di Instagram story agar teman-teman saya yang tidak kajian bisa dapat ilmu juga. Saya khawatir dan gundah, apakah metode dakwah saya ini benar? Apakah dakwah ini diterima? Karena masih ada sedikit-sedikit unsur riya. Dia ngaku sendiri. Seorang berusaha untuk ikhlas ya. Kalau dia merasa dirinya riya, itu berarti sinyal hatinya masih baik, masih ditegur, kamu tuh riya, maka lawan ya. Mudah-mudahan tidak mengapa ya. Mudah-mudahan tidak mengapa ya. Cuma saya hanya khawatir saja ya, kalau belum tentu ustadz yang difoto rela untuk difoto ya. Kalau Anda tahu ustadz itu tidak suka difoto, maka jangan foto dia ya. Itu hak dia, hak privasi dia. Maka jangan foto dia. Tapi kalau Anda tahu ustadz itu tidak mengapa, karena masalah foto ada khilaf, ustadz itu membolehkan foto ya, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu alam bisawab, yang lebih baik adalah minta izin. Ustaz, bagaimana dengan menggunakan gelar haji dan haja yang marak di Indonesia? Apakah kita masuk riya atau ujub? Kita tidak perlu masang gelar kita haji, ya. Tidak perlu kita masang gelar kita haja, ya. Tapi kalau orang panggilan apa-apa. Ya. Yang penting niat kita bukan untuk apa? Untuk riya.
Jangan kalau orang tidak panggil haji kemudian kita marah-marah ya. Kepada yang terhormat Firanda Andirja, lupa pasang Kiai Haji. Ini tidak hormat sama saya. Saya sudah haji berulang-ulang ya. Ha Firanda. Kenapa dia tidak sebut huruf hanya di situ? Tidak menghargai saya. Kalau itu riya seperti itu. Itu riya. Tapi kalau orang panggil enggak ada masalah. Ya, hakikat dia sudah haji ya, enggak ada masalah. Ya. Sama seperti ustaz sama. Orang panggil saya ustaz ya. Dia panggil ustaz juga enggak apa-apa. Ya. Padahal zaman dulu enggak ada Ustaz Abu Bakar, Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Ustaz Umar ya. Enggak ada. Tapi itu tradisi masyarakat untuk penghormatan. Orang panggil ustaz juga enggak ada masalah ya. Yang penting niatnya bukan untuk riya. Apakah berfoto bersama ustaz dan mempostingnya di Instagram termasuk ujub? Termasuk riya? Tujuannya agar menunjukkan guru untuk diambil ilmunya kepada teman-teman yang belum mengaji. Nah, ini tergantung niatnya. Tergantung apa? Niatnya. Ada orang di biografinya dia tulis, saya ini murid Syekh Fulan, 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 Syekh Fulan. Ternyata numpang tenar. Ini riya seperti ini. Syekh Fulan muridnya Syekh Fulan, muridnya Syekh Fulan, murid terdekat Syekh Fulan, murid terbaik Syekh Fulan. Ternyata riya niatnya. Buat apa tulis seperti itu? Bikin-bikin malu Syekh aja. Kalau ternyata ente bahlul, kasihan Syekhnya. Murid terbaik Fulan ternyata bahlul, repot. Tapi kalau niatnya sekedar sebaiknya enggak usah, sebaiknya enggak usah. Nah, Anda juga demikian. Ada orang riya dengan saya dekat dengan Ustaz Fulan, saya dekat dengan Ustaz Fulan. Terus kalau ente sudah dekat, terus ente soleh gitu maksudnya. Saya temannya Ustaz Fulan. Ente temannya benar ya, teman di Facebook ya, teman di Facebook. Jadi Allah innamal a'malu binniyat. Ente pasang foto maksudnya apa? Kalau maksudnya untuk menunjukkan saya ini dekat dengan ustaz, itu hati-hati. Jadi kalau ente gembira, alhamdulillah saya ketemu dengan ustaz, hanya sekedar kegembiraan, motivasi yang lain, mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Kita ini, saya bilang, saya sering sampaikan, kita ini punya hati yang insya Allah masih bisa, sinyalnya masih nyala. Kalau kita riya, pasti hati kita kasih tahu, ente sedang riya. Ente kalau mau upload, pikir dulu, ini saya upload ngapain sih ya? Maksudnya apa saya upload ini? Pikir dulu, jangan asal upload saja ya. Saya sudah foto sama ustaz nih, saya upload, ngapain saya upload ya? Apa tujuan saya? Supaya dapat akhwat atau gimana? Renungkan. Kalau ente niatnya ikhlas untuk motivasi orang, upload. Kalau ternyata niatnya di balik itu ada udang di balik batu supaya diakui, dikatakan dengan dekat dengan ustaz, supaya inilah, lebih baik tidak usah. Lebih baik tidak usah. Apakah orang yang infak untuk masjid dengan menyebut namanya termasuk kategori riya? Soalnya lingkungan masjid saya sering disebut fulan berinfak sekian. Tidak harus itu riya, tapi itu sarana sangat mudah menjatuhkan orang dalam apa? Riya. Bisa jadi orang menyebutkan si fulan berinfak sekian juta supaya motivasi yang lain. Ya. Tapi tidak usah sebut semuanya. Si fulan, ya, Abdullah berinfak 20 juta. Oh. Abdurrahman 100.000, kasihan Abdurrahmannya. Padahal dia ikhlas banget tadi 100.000 itu. Itu sudah kerjaan sehari 100.000 tadi. Dia malu 20 juta terus 100.000. Kalaupun harus sebut, tidak semuanya harus disebut. Karena itu sebab besar untuk riya dengan nyebut-nyebut jumlah nominal. Saya kasih tahu sama DKM, tidak usahlah semuanya disebutkan. Kalau Anda ingin motivasi, sebut 1-2 orang aja yang memang jumlahnya besar agar yang termotivasi. Kalau orang tersebut takut riya, enggak usah sebut namanya. Ada hamba fulan di antara jemaah kita nyumbang 20 juta. Allahu Akbar, enggak apa-apa. Karena bagaimanapun manusia lemah. Hamba fulan, kapan sebut nama saya? Kapan sebut? Hati ini lemah ya, akhi, lemah. Apalagi pengajian ikhwan dan akhwat. Sebut namanya, akhwat siapa itu? Siapa itu?
Ustaz, jika pengurus masjid mencurigai dan mata-matai bahkan sampai menuduh seorang mencuri kotak amal masjid yang hilang, bahkan banyak jemaah yang juga ikut-ikutan menuduh dan mencurigai, apakah nanti pahala pengurus masjid itu akan ditransfer ke orang yang dituduh? Kalau dia menuduh dengan dalil, kayak ini berkaitan dengan uang umat, enggak apa-apa, dia harus selamatkan uang apa? Umat. Tapi kalau enggak ada dalil, hanya curiga, hanya suudzon tanpa dalil, ya enggak boleh. Berarti dia berbuat zalim kepada apa? Orang tersebut. Iya, dikhawatirkan pahalanya ditransfer kepada orang tersebut. Yang ikut-ikutan juga dikhawatirkan ikut apa? Transfer ya. Tapi kalau ternyata ada dalilnya, enggak apa-apa, kan ini menyelamatkan uang apa? Umat. Orang sudah taruh uang situ kemudian dicuri kotak amalnya, waduh. Dan itu terjadi ya. Terjadi. Ada satu masjid saya tahu perubahan pengurus ya. Setelah perubahan pengurus ternyata Masya Allah masjid tersebut cepat berkembang, setiap hari Jumat dapat 7 juta misalnya. Sebelumnya yang hitung sendiri-sendiri, jemaah sendiri. Selalu lapor 2 juta, selalu lapor 2 juta. Itu bertahun-tahun. Setelah dihitung rame-rame ternyata tiap minggu 7 juta. Ini patut dicurigai. Tapi akhirnya sudah lupakan saja urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan secara umum, terkadang ini kesalahan, terkadang sebagian orang menerima amanat dari uang umat, dia bermudah-mudahan untuk menggunakan uang tersebut. Padahal harusnya dibalik cara berpikirnya. Kalau uang saya gampang, terserah saya. Tapi kalau uang orang harus lebih apa? Hati-hati. Kalau kita ingin bangun rumah, kita berusaha membeli dengan uang kita dengan harga yang murah. Kalau kita ingin bangun masjid, jangan asal beli. Lebih hati-hati, ini uang umat. Pertanyaan lebih berat. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullahu taala pernah dia ingin buat muassasah, mengumpulkan uang orang untuk membangun sesuatu. Kemudian mereka ingin bikin plakat. Plakat tersebut besar, butuh tulisan yang indah. Akhirnya mereka ingin menggunakan uang umat, disisihkan di antaranya buat apa? Plakat. Ya. Maka Syekh Utsaimin tidak mau. Dia bilang kalau untuk itu uang kita sendiri. Ya, jangan, karena orang kalau tahu untuk bikin plakat mungkin dia tidak sumbang ya. Warok ya. Oleh karenanya saya ingatkan hati-hati bagi siapa saja yang memegang uang umat, apakah untuk anak yatim, apakah untuk bangun masjid, maka harus lebih amanah daripada menggunakan uang sendiri. Uang sendiri enggak ada masalah, kita mau royal mau apa kan uang kita. Tapi uang orang hati-hati. Saya bekerja mengenai klien dan dalam pekerjaan saya membutuhkan saya untuk membicarakan klien tersebut dengan rekan saya. Apakah termasuk ghibah? Kalau seandainya klien tersebut tidak disebut namanya lebih baik, maka jangan sebut namanya. Kita diskusi tentang klien kita, kalau bisa tidak disebutkan namanya lebih baik. Tapi kalau disebutkan namanya nggak ada masalah. Yang penting tujuannya apa? Maslahat. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan dia, tapi untuk mencari apa? Solusi. Nggak ada masalah. Ya. Insya Allah nggak ada masalah. Suami si fulan sedang di luar kota. Apakah termasuk ghibah jika si istri menceritakan kenakalan anak-anaknya? Enggak apa-apa. Ini demi maslahat, jelasin. Waktu kamu keluar kota, anak-anakmu begini. Gimana solusinya? Saya katakan tadi, kalau kita ghibah dalam rangka mencari solusi, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ustaz, apabila kita dipanggil atasan di kantor, lalu atasan kita tersebut bertanya mengenai perilaku rekan sekerja kita. Seperti apakah dia suka terlambat ke kantor, suka tidak membantu apabila ada pekerjaan tim, lalu kita jawab apa adanya. Apakah yang termasuk ghibah? Hal ini dalam rangka penilaian kerja oleh atasan. Ya. Saya rasa tidak ghibah ya, nggak ada masalah karena ini hak perusahaan untuk mengetahui kinerja pegawainya. Tapi tidak boleh kita bicara di luar daripada itu. Jangan kita bilang, rumahnya juga nggak beres, istrinya juga nggak beres, itu nggak boleh. Ya. Tapi kita bicara tentang kinerja dia dalam pekerjaan tersebut. Ini nggak ada masalah. Karena itu hak apa? Hak perusahaan. Ya. Oleh karenanya kemarin saya ketemu dengan kawan, tugasnya adalah dia auditor ya. Dia ngaudit cabang-cabang perusahaan ya. Dalam rangka untuk membongkar korupsi-korupsi mereka. Dan kalau dia sudah datang, orang ketakutan. Ya. Karena dia akan bongkar, ini korupsi, perusahaan rugi sekian miliar, perusahaan, enggak apa-apa, karena memang itu hak perusahaan.
Yaitu karena mereka sedang menjalankan hak milik dia, menjalankan usaha dia. Dia berhak tahu tentang apa yang mereka lakukan. Ustadz, seorang pernah ingatkan jangan menceritakan tentang saya ke mantu saya. Tapi A ini menjadi-jadi, malah memfitnah saya. Saya sangat terluka beberapa hari, tidak bisa tidur nyenyak. Sudah setahun berlalu, saya tidak bisa lagi akrab dengannya karena lisannya. Dia menganggap dirinya benar dan tidak mau apa itu. Tidak berani datang minta maaf ke saya, tapi melalui WA. Intinya dia dizalimi, orang ini dizalimi sama temannya. Ya. Di mana ya? Saya ingatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Maafkan dan lapangkan dada. Apa kalian tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kalau kita maafkan orang, kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dendam. Kalau dendam tadi nggak bisa tidur, kasihan. Ya udah, kalau kita maafkan ya sudahlah, memang manusia seperti itu. Manusia ya, dia zalimi saya sekian, ya ini ya, saya maafin, semoga dosa diampuni. Jadi kalau Anda sadar bahwasanya manusia itu banyak kekurangannya, ya sudah, Anda juga banyak kekurangan, dia kurang gitu, ya sudahlah, lupakan aja. Tapi tidak ada masalah Anda nasihati. Kamu kenapa begini? Lewat WA enggak apa-apa. Kamu begini dulu, kamu begini, sekarang kok begini. Nasihati, tapi maafkan, jangan dendam. Rugi Anda dendam. Kalau Anda dendam, Anda menyiksa diri sendiri. Dia senang-senang saja. Ya. Dia tidur, Anda nggak bisa tidur kan? Harusnya dia yang tidak bisa tidur, baru Anda yang tidur. Sekarang terbalik, Anda yang tidak bisa tidur, dia tidur ngorok. Nah, kalau gitu ngapain Anda menyiksa diri? Ya sudah, jangan dendam. Ustaz, teorinya mudah. Memang teorinya mudah. Silakan Anda yang praktek ya. Tapi ingat, kalau Anda maafkan, Anda diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman ana masih suka ngomongin orang waktu ngumpul-ngumpul bareng. Jika ditegur mereka bilang kalau yang mereka bicarakan itu kebaikan. Ya kalau kebaikan enggak ada masalah ya. Ini bukan ghibah. Ghibah itu menceritakan apa? Keburukan. Ustaz, ana mau tanya, misalkan kita lagi ada masalah dengan suami dan kita curhat dengan sahabat, tujuannya agar dapat saran. Apakah yang termasuk ghibah? Iya, ini ghibah. Jadi, kalaupun kita ingin curhat, pilih orang yang benar. Orang tersebut amanah dan bisa diharapkan solusi darinya. Ya. Tapi kalau ternyata orang tersebut tidak diharapkan solusi darinya, ya ngapain kita cerita sama dia? Itu namanya kita mengumbar keburukan apa? Suami. Dan saya sering ya orang curhat, ibu-ibu telepon nangis ya tentang suaminya. Waduh. Saya selalu sembunyikan nomor telepon saya. Suatu hari saya ke suatu kota, nomor saya kebongkar. Langsung 4 orang ibu-ibu telepon. Sudah saya layani satu-satu. Satunya nangis, satunya lagi nangis. Aduh, kasihan ya. Ya, saya harus jaga rahasia mereka ya. Jadi maksud saya boleh-boleh saja kita curhat, tapi pilih orang, tidak sembarang orang. Karena kalau kita bilang, ada yang bilang sama saya, Ustadz ini rahasia Ustadz. Ya udah, nggak usah cerita sama saya. Tapi saya harus cerita ya, jangan. Kadang ada yang sama saya benar, Ustaz tolong jaga rahasia. Aduh, ente saja susah jaga rahasia, mau suruh saya jaga? Enggak. Saya insya Allah jaga, tapi saya tidak janji. Saya bilang, mau cerita silakan. Ustaz nanti bisa jaga, saya enggak janji bisa jaga. Ya, jaga rahasia itu susah. Anda saja berat mau simpen, harus diungkap, apalagi saya. Saya bilang enggak. Akhirnya mereka cerita juga ya. Dan alhamdulillah saya jaga rahasianya. Tapi maksud saya, begitulah ya, tidak mudah untuk ya menjaga rahasia. Terkadang dia ceritakan rahasia suaminya, terkadang dia ceritakan rahasia anaknya dan macam-macamnya. Ya, jadi boleh kita curhat, tetapi pilih orang yang tepat. Kalau yang menggibah bukan orang muslim, apakah berlaku transfer pahala tersebut? Pahala apa yang mau ditransfer sama kita? Tapi bisa jadi keburukan kita transfer sama dia, sehingga dia di neraka lebih parah hukumannya, ya. Terkadang teman saya bercerita tentang kesalahan orang lain
yang kesalahan itu sudah coba untuk yang salah itu sudah coba dinasihati tapi tidak dipedulikan. Kemudian teman saya menceritakan persoalan tersebut kepada saya. Apakah yang termasuk ghibah? Ini ghibah. Ya, karena buat apa dia cerita? Enggak ada manfaatnya. Kalau cerita jangan kepada kita, ente cari sama ustaz, bisa cari masalah, cari solusi. Adapun cerita sesuatu yang bukan dalam rangka mencari solusi, maka ini ghibah. Inilah apa? Ghibah. Enggak boleh. Bolehkah seorang menceritakan aib saudaranya demi mengingatkan kepada saudara yang lain akan keburukan orang tersebut? Misal ada wanita yaitu adik menikah dengan playboy atau preman ya. Ya enggak apa-apa, hati-hati itu preman, jangan nikah sama dia. Kalau dia ngelamar tolak aja lamarannya, enggak apa-apa. Tadi saya katakan Nabi SAW menceritakan tentang Muawiyah dan siapa? Abul Jaham. Muawiyah miskin, Abul Jaham suka pukul istri. Kata Nabi jangan cerita, jangan nikah dengan kepada Fatimah binti Qais, jangan nikah dengan mereka berdua. Saya pekerja jurnalis. Gimana menyikapi ghibah karena pekerjaan saya? Ya tadi dengar lagi pengajiannya ulang-ulang ya. Tinggal dipraktekkan mana ghibah yang boleh, mana ghibah yang enggak boleh. Hati-hati. Hati-hati. Kalau ternyata pekerjaannya harus ghibah semuanya haram semua, tinggalkan pekerjaan tersebut. Tapi kalau masih bisa dipilah-pilah, maka silakan pilah-pilih ya. Apakah jika orang meminta maaf pernah gibah dan kita maafkan, bagaimana pahala maafkan itu? Apakah lebih baik disimpan untuk akhirat nanti? Enggak usahlah, kamu transfer aja pahalamu ke saya gitu. Kalau orang minta maaf kita maafkan, pahala maafkan kita lebih besar daripada transfer pahala dia kepada kita. Paham? Ya, orang zalimi kita. Orang zalimi kita, kalau kita tidak maafkan itu hak kita. Dia akan transfer pahalanya bagi kita di akhirat kelak. Tapi kalau kita maafkan, pahalanya lebih apa? Besar. Karena itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan berlapang dada. Apakah dosa yang anak-anak kita perbuat di saat kita sudah wafat akan mengalir dan menjadi tanggungan kita sebagaimana amal soleh yang kita perbuat? Jawabannya tidak ya. Kalau dosa tersebut tidak pernah kita ikut andil menjadikan anak kita nakal, maka kita tidak bertanggung jawab. Tapi kalau pernah kita ajari anak kita maksiat, contohnya dulu kita jahil, kita ajari anak kita apa? Maksiat. Ternyata kita tahu itu salah, kita baru sadar sekarang. Ada orang tua ngajari anaknya rokok misalnya. Waduh, ternyata rokok tidak boleh. Ya. Rokok hukumnya haram misalnya. Maka hendaknya dia berusaha menasihati anaknya, kamu jangan, bapak dulu salah, nasihati semampunya. Kalau dia sudah nanti semampunya ternyata anaknya tetap saja ngeyel, ya sudah, insya Allah Allah terima tobatnya. Tidak akan mengalir dosa-dosanya kepada siapa? Orang tuanya. Kenapa? Sudah dinasihati balik. Tapi kalau kemaksiatan dilakukan oleh anak kita, tidak ada andil kita sama sekali, dia nakal sendiri karena pergaulan, maka tidak mengalir kepada kita. Yang mengalir cuma amal solehnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon arahannya, apabila suami istri keduanya bekerja, apabila suami istri keduanya bekerja, apabila suami istri keduanya bekerja, maksudnya suami sama istri apa? Bekerja, bukan istri keduanya bekerja. Apabila suami istri keduanya bekerja, bagaimana kewajiban pemberian nafkahnya dan pendapatan atau harta si istri haknya untuk siapa saja? Yang benar, suami kalau menikahi seorang wanita, maka kewajiban memberi nafkah kepada istri, kepada anak-anak kewajiban suami. Kewajiban memberikan pakaian adalah suami. Sandang pangan papan itu kewajiban apa? Suami. Nah, kalau istri kerja ya dan dia melaksanakan kewajibannya sebagai istri, dia ada waktu untuk mengurus suaminya, dia ada waktu untuk melayani suaminya, maka itu harta milik apa? Istri. Harta milik apa? Istri. Istri yang baik memberikan hadiah kepada suaminya. Tetapi itu hak milik siapa? Istri, itu bukan hak suami. Tapi kalau suaminya mengatakan, saya bisa kerja, kamu tidak usah kerja, cukup penghasilan saya untuk makan kita, maka istri nggak boleh kerja kalau dilarang oleh apa? Suaminya misalnya. Ya, namun kenyataannya kita dapati, dan ini banyak terjadi, sebagian istri ikut bekerja. Kenapa? Kasihan sama suaminya. Saya sering ditanya, Ustaz, suami saya kerja namun penghasilannya nggak cukup, maka saya pun kerja untuk membantu dia. Ini istri yang baik, mudah-mudahan tidak mengapa. Ya, dia baik untuk membantu apa?
suaminya. Tetapi tatkala dia bekerja, dia harus ingat dia punya suami, tidak boleh ikhtilat, tidak boleh berkholwat dengan lelaki lain, tidak boleh cengengesan, ketawa ketiwi sama lelaki lain. Ingat dia punya suami. Ya, dia harus menjaga harta dan martabat suaminya meskipun suaminya tidak ada. Tapi seandainya dia kerja, maka harta adalah harta istri. Saya seorang janda yang telah menikah lagi. Apabila nantinya di surga kami dapat berjumpa lagi bersama suami, maka suami manakah yang saya akan bersanding? Apakah dengan suami pertama saya yang sudah dipanggil lebih dulu, atau suami kedua saya? Jawabannya dalam hadis disebutkan seorang wanita bersama suaminya yang terakhir. Seorang wanita bersama suaminya yang terakhir. Oleh karena ada sahabiat suaminya meninggal, dia sangat sayang kepada suaminya. Datang seorang sahabat yang lain melamar, dia tidak mau. Dia mengatakan, saya pernah mendengar hadis seperti ini dari suamiku. Bahwasanya seorang wanita bersama suami yang terakhir. Makanya di antara hikmahnya kata para ulama, setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada boleh yang menikah istri Nabi. Karena istri Nabi adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Enggak boleh ada yang gantikan Nabi. Ya. Bagaimana hukumnya apabila seorang istri yang membantu kewajiban suami dalam mencari nafkah, sedang ia sedikit melalaikan hak anak-anaknya dalam pengasuhan, hanya sedikit waktu dalam mengurus anak-anak karena permintaan suami untuk membantunya? Syukran. Ya, dia berusaha menyemangati suami untuk bisa bekerja dengan lebih maksimal sehingga hasilnya cukup. Karena mendidik anak-anak itu butuh waktu, butuh kesabaran. Anak-anak, siapa yang namanya anak murojaah Al-Quran, siapa yang namanya anak untuk ngerjain PR, ya. Siapa yang ngajar anak untuk adab, ya. Kalau kita nggak pernah di rumah, dia diajar sama pembantu kita belum tentu akhlaknya bagus, pembantu kita belum tentu ngajarin yang baik. Pembantu kita di rumah nonton, misalnya nonton sinetron terus, anak kita diajak nonton, kan repot seperti itu. Maka berusaha, kita berdoa semoga suami saya punya penghasilan yang cukup sehingga saya bisa konsentrasi untuk apa? Pendidik anak-anak. Tapi kalau kondisinya darurat, lain lagi. Suami sudah bekerja, sudah berusaha, penghasilannya tetap kurang. Rumah kontrakan nggak bisa dibayar, akhirnya dia bantu suaminya. Mudah-mudahan Allah maafkan. Karena ini darurat lagi, lain lagi hukumnya. Tapi kalau ada sisa waktu, suami istri perhatikan anak-anak. Jangan, karena itu hak anak-anak. Anak-anak itu punya hak. Sampai-sampai untuk perhatikan. Dalam masalah puasa saja, meskipun seorang ibu kuat puasa, tapi kalau janinnya nanti bermasalah, tidak boleh puasa. Kenapa? Dia masih janin, punya hak untuk dijaga. Apalagi dia sudah apa? Lahir. Dia punya hak untuk dirawat, punya hak untuk diberi pendidikan, punya hak untuk diperhatikan, punya hak untuk manja kepada anak, kepada ayah dan ibunya. Gimana ibunya pergi semua tidak pernah ngurusin dia. Jadi, tapi kalau kondisi darurat ini lain cerita. Tapi maksud saya, jangan sampai dua-duanya kerja gara-gara dunia. Gara-gara mencari dunia, pengen cepat kaya, akhirnya anak menjadi korban. Ini tidak benar seperti ini. Tidak boleh. Jika pernikahan tidak dikaruniai anak, bagaimana Ustaz? Siapa yang akan berdoa untuk kita? Allah Maha Adil. Allah tahu mana yang terbaik untuk anti dan suami anti. Allah Maha tahu. Bisa jadi kalau anti punya anak mungkin nakal, repot, menyedihkan kita tatkala di dunia, merepotkan kita tatkala di akhirat, ya. Tapi yang jelas anti berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang suami juga berdoa kepada Allah supaya masuk surga. Ya. Dan insya Allah ada jalan-jalan untuk menuju saleh meskipun enggak ada yang doain. Ada malaikat yang bisa doain, ya. Ada kemudahan yang Allah berikan, ya. Bukan berarti kalau enggak punya anak berarti tidak bisa apa-apa, tidak. Meskipun tidak punya anak, orang bisa mudah untuk masuk surga jika dia soleh dan istrinya apa? Solehah, ya. Enggak jadi masalah. Ustaz, jika seorang sudah meninggal, apakah hanya doa anak soleh yang bisa sampai? Bagaimana dengan orang lain? Tidak. Doa orang lain, doa siapa saja sesama mukmin bermanfaat. Kita datang ke kuburan, kita nggak ada hubungan kerabat sama penghuni kubur ini. Kita bahkan nggak kenal, yang kita tahu dia orang muslim. Kita doain dia, ya Allah ampuni dia. Bermanfaat. Makanya kita sering berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah kaum muslimin kaum muslimat, meskipun kita nggak kenal.
Tetapi kenapa disebut dengan doa anak soleh? Karena anak solehlah yang setia mendoakan. Dan kemudian yang kedua, amal dia ngalir kepada orang tua pahalanya. Tetapi siapapun yang berdoa untuk kita sesama mukmin, maka bermanfaat. Tidak harus anak soleh yang mendoakan. Kita doain teman, doain orang tua, doain guru kita, doain siapa saja mungkin kita nggak kenal, bermanfaat. Tapi doa yang paling bermanfaat adalah doa anak soleh. Kenapa? Doanya dari hati. Kita kalau doain di kuburan, kita doa, ya Allah ampunilah mereka. Kita doain bermanfaat, tapi tidak seperti doa anak kita kepada kita. Kalau sudah beri di depan kuburan kita, mungkin dia menangis doain kita dari hati yang sangat dalam. Makanya doa anak soleh itu doa yang sangat paling bermanfaat. Ustaz, ayah saya tidak pernah sholat dan tidak soleh. Ibu baru-baru saja belajar agama. Saya masih kurang ilmu agama. Adik saya sama seperti ayah, tidak sholat juga. Minta nasihat Ustaz mengenai keluarga saya. Semangat belajar agama supaya bisa dakwahi orang tua nanti. Supaya bisa dakwahi orang tua. Saya tahu ada seorang ustaz, dia tumbuh dari keluarga yang tidak sholat semuanya. Bapak ibunya tidak sholat, kakaknya tidak sholat, adiknya tidak sholat, semua tidak sholat. Tapi dia semangat belajar agama, akhirnya sholat, ibunya sholat, kakaknya sholat, adiknya sholat, bahkan udah ngaji semuanya, alhamdulillah. Ya. Jadi jadikan itu semangat. Saya ingin dakwahi keluarga saya. Jangan putus asa, waduh saya nasibnya gimana. Enggak, kalau anda cari kebenaran, mau bapaknya kafir juga bisa dapat kebenaran. Jangan khawatir. Nabi Ibrahim bapaknya kafir tapi bisa berdakwah. Oleh karenanya justru jadikan suasana keluarga yang seperti itu bukan untuk kita jadi putus asa, mutung, jangan. Justru kita semangat untuk apa? Beribadah. Saya mau tanya tentang hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW suka mengakhirkan salat Isya dan beliau tidak menyukai perbincangan setelah Isya. Bagaimana dengan orang yang salat di awal waktu Isya? Apakah tidak boleh berbincang dengan istrinya misalnya? Boleh ya. Wa kana yakrahu an-nauma qabla wal haditha ba'daha. Rasulullah SAW benci tidur sebelum Isya dan benci ngobrol-ngobrol setelah Isya. Namun datang dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat setelah Isya. Kalau ada hal yang bermanfaat, maka tidak mengapa meskipun setelah Isya. Ada pertemuan keluarga, ada nyambung silaturahmi. Ya, yang tidak disukai ngobrol ngalor ngidul, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Kalau orang sudah begadang, akhirnya tidak sholat malam, tidur bablas sampai subuh. Ini yang tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Apakah boleh ngobrol sama istri? Boleh, dapat pahala. Bukankah dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, "Bitu inda khalati Maimunah" dalam Sahih Bukhari. Fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada. Saya pernah tidur di rumah bibiku Maimunah. Saya dengar Nabi ngobrol sama bibiku Maimunah beberapa saat, kemudian baru tidur. Ternyata Nabi juga ngobrol sama istrinya sebelum sebelum tidur. Ini indah kalau Anda pulang dari kerja, sebelum tidur ngobrol sama istri. Istri butuh ngobrol, dia sudah tunggu dari tadi. Ingin ngobrol sama suaminya. Tahu-tahu datang ke rumah, aduh saya capek sekali, sayang, besok aja, langsung tidur. Ngorok, kasihan istri kita. Dia sudah tunggu dari tadi, ingin curhat, ingin macam-macam, ingin ngobrol, maka perlu kita temani. Ini tidak mengapa, bercanda sama istri, kali ini bermanfaat, menambah kasih sayang antara suami dan istri, dan dapat pahala. Ustaz, bagaimana tentang paham Syiah yang sekarang lagi ramai? Apakah bahaya bagi ahlu sunnah? Jawabannya ya, Syiah itu pemahaman yang berbahaya ya. Jadi banyak penyimpangan dilakukan orang Syiah. Di antaranya sebagian Syiah, banyak, bukan sedikit tapi banyak, yang meyakini Al-Quran yang ada sekarang ini sudah terjadi penyimpangan. Ini di antaranya. Kedua di antaranya, makanya kalau antum ada waktu cari buku tentang penyimpangan bahaya Syiah di Indonesia, karangannya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya. Itu bukunya dibagikan gratis ya. Ya, karena orang Syiah mulai masuk kemana-mana dan di Bali juga ada orang Syiah. Di antaranya juga, di antara keanehan orang Syiah, kalau kita umat Islam bicara tentang hadis, maka hadis kita adalah hadis Rasulullah SAW saja. Sumber hukum kita Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena kita yakin yang maksum tidak mungkin salah cuma Nabi SAW. Nah orang-orang Syiah mereka nambah, yang maksum itu bukan cuma Muhammad SAW, tapi 12 imam mereka juga semuanya maksum, tidak mungkin salah.
Imam mereka siapa saja? Kata mereka Ali, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, kemudian ada Ali Ridho, ada yang macam-macam sampai kepada Muhammad bin Hasan Al-Askar. 12 imam ini kata mereka maksum, tidak mungkin salah. Jadi posisi 12 imam ini fungsinya sama seperti Nabi Muhammad SAW. Sama-sama dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sama-sama maksum dan sama-sama jadi hadis. Oleh karena kalau kita lihat literatur mereka dalam buku-buku mereka seperti Al-Kafi, Al-Istibsar, kemudian misalnya buku mereka Biharul Anwar. Ternyata buku-buku mereka bukan mencantumkan hadis-hadis Nabi, cuma sedikit hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan hadis-hadis imam. Imam ini bilang begini, Imam Anu bilang begini, dan itu menjadi sumber hukum. Oleh karenanya ini melazimkan bahwasanya waktu Nabi meninggal agama belum sempurna. Kenapa masih ada hadis-hadis setelah itu? Ya. Dan itu bedanya kita sama orang Syiah, enggak mungkin nyambung. Karena kita orang Islam sumber hukumnya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nabi kita cuma satu, Nabi Muhammad. Yang maksum cuma siapa? Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad enggak ada yang maksum. Abu Bakar yang dijamin masuk surga pernah salah. Umar yang dijamin masuk surga juga pernah salah. Tidak ada yang maksum, semuanya bisa salah. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diterima dan ditolak perkataannya kecuali Nabi Muhammad SAW. Siapapun dia, Imam Syafi'i bisa salah, bisa salah. Bahkan Imam Syafi'i pernah berubah pendapat. Qaulul qadim, qaulul jadid, pendapat lama, pendapat baru, bisa berubah pendapatnya. Kenapa? Dahulu salah, sekarang diperbaiki oleh Imam Syafi'i. Ya. Imam Malik juga bisa salah. Semuanya bisa salah, apalagi kiai. Jelas bisa salah juga. Imam Syafi'i saja bisa salah, apalagi apa? Kiai. Makanya enggak ada namanya wali itu maksum, itu enggak ada. Dalam Islam enggak ada. Ya. Yang maksum cuma siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini wali enggak mungkin salah. Enggak ada, itu yang maksum cuma Nabi. Siapapun dia, siapa yang lebih walinya lebih hebat daripada Abu Bakar? Abu Bakar super wali, tetap aja salah. Umar super wali, tetap aja bisa salah. Kemudian kiai enggak boleh salah, dari mana aturan seperti ini? Oleh karenanya ini perbedaan kita dengan orang Syiah. Orang Syiah itu dia punya hadis bukan cuma hadis Nabi tapi hadis imam. Sehingga seakan-akan agama belum sempurna, nanti sampai imam 12. Imam mereka ada 12. Imam yang 12 siapa Ustaz? Imam yang 12 namanya Muhammad bin Hasan. Waktu tahun 200 sekian, berumur 5 tahun, dia bersembunyi di Sirdab. Nanti kapan dia muncul? Dia muncul di akhir zaman. Jadi sampai sekarang sudah 1200 tahun dia sembunyi, belum muncul-muncul dan masih hidup. Ini keyakinan mereka orang Syiah, sampai sekarang mereka yakin. Ini aneh, umurnya lebih panjang daripada Nabi Nuh alaihissalam. Dan ada kesatuan-kesatuan mereka yang lain. Di antara kesatuan mereka yang sangat berbahaya, mereka mengkafirkan para sahabat. Kata mereka, para sahabat waktu Nabi meninggal semuanya murtad kecuali cuma berapa orang? 4 orang atau 6 orang, cuma sedikit. Siapa yang tidak murtad? Di antaranya kata mereka Al-Miqdad bin Al-Aswad, Ali bin Abi Thalib jelas. Maksudnya di antaranya Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi. Ya, ini yang tidak murtad. Yang lainnya murtad. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman di neraka jahanam. Ini bahaya seperti ini. Sehingga seakan-akan mengesankan Nabi itu 23 tahun berdakwah gagal. Kenapa waktu dia meninggal semuanya murtad? Berarti Nabi selama ini ceramah 23 tahun hasilnya enggak ada. Begitu dia meninggal para sahabat apa? Murtad. Ini berbahaya. Padahal dalam Al-Quran Allah sering muji para sahabat. Dalam banyak ayat dipuji para sahabat. Kita bahas tentunya panjang sekali. Cuma saya ingatkan bahaya pemikiran mereka. Oleh karenanya pembantaian yang terjadi di dunia ini kebanyakannya dilakukan oleh orang Syiah. Lihat sekarang di Suriah. Rakyatnya dibasmi, dibunuh sampai sudah 300.000 lebih dibunuh. Kota jadi hancur. Lihat di Iran, betapa banyak Ahlussunnah yang digantung. Lihat di Irak, betapa banyak Ahlussunnah yang dibunuhin. Banyak sekali. Sementara Syiah yang tinggal di Saudi tidak diganggu. Orang Saudi yang dikatakan katanya Wahabi, katanya jahat, ternyata tidak. Antum lihat orang Saudi. Ya, apakah dia pernah mengganggu orang Syiah? Orang Syiah tinggal lama jadi warga negara, dilayani. Kalau mereka berobat juga gratis, mereka sekolah juga gratis, bahkan mereka kerja di tempat-tempat yang penting. Ya, orang-orang Aramco yang perusahaan nomor 1 di Saudi, banyak orang Syiah. Tidak mengapa orang Syiah, jadi masalah. Mereka tidak dizalimi. Kapan mereka ditangkap? Ketika mereka mengganggu, buat keonaran, baru ditangkap. Kalau enggak diganggu. Hidup mereka tentram. Coba Ahlussunnah yang tinggal di negara-negara Syiah dibunuh, dibasmi dan macam-macamnya, menyedihkan. Ya. Akhirnya perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kejadian waktu di Pamekasan. Sebabnya apa? Kenapa terjadi? Karena orang Syiah itu meyakini Al-Quran tidak lengkap, maka saudaranya marah.
Maka saudaranya apa? Marah. Kita gimana enggak kalau ada orang mencaci maki Abu Bakar, gimana? Yang nemani Abu Bakar ke gua ke mana Jabal Thawr waktu yang menemani Nabi pergi ke Madinah hijrah siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waktu Nabi sakit yang jadi imam Abu Bakar, sekarang ente kafirkan apa enggak kurang ajar? Kafir-kafirkan para sahabat. Dan banyak sekali apa kesalahan mereka. Ini sekilas maksud saya, hati-hati dengan akidah mereka, maka jauhilah apa mereka. Di sekeliling rumah saya semua orang kafir. Bagaimana hukumnya jikalau kita menjenguk di antara mereka yang sakit, kematian dan walimahan mereka? Jadi orang kafir kalau sakit, kalau ada maslahatnya kita jenguk, dan jadi masalah. Apalagi kalau kita bisa dakwahi, itu lebih bagus ya. Kalau enggak, kita tunjukkan akhlak mulia. Kita doakan semoga Allah kasih hidayah sama dia. Kita tunjukkan sebagai hak tetangga, kita datangi dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kata para ulama tidak boleh menghadiri acara kematiannya. Karena dia akan menuju neraka jahanam. Mayat yang menuju neraka jahanam tidak perlu dihormati. Kecuali kata para ulama kalau kita khawatir dengan kemudaratan. Kalau kita enggak datang, maka kita itu macam-macam dimusuhi oleh orang kampung, maka tidak apa kita datang karena khawatir kemudaratan. Namun asalnya sebenarnya tidak boleh. Makanya dalam hadis tatkala Abu Thalib meninggal dunia, datang Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah SAW. Kata Ali bin Abi Thalib, "Inna ammaka dhal qad mat." Ini Abu Thalib bilang, "Wahai Muhammad, pamanmu yang tersesat sudah mati." Padahal bapaknya sendiri. Ini dalam hadis seperti itu. Kata Rasulullah, "Idza fawari." Pergilah dan kuburkan dia. Kata Abu Thalib, "Saya enggak mau. Innahu mata musyrikan." Dia mati musyrik, saya enggak mau kuburkan. Kata Rasulullah SAW, "Idza fawari." Kuburkan dia. Akhirnya tidak ada yang menguburkan, ini Ali yang menguburkan. Jadi darurat. Jadi maksud saya, asalnya kalau orang meninggal kita enggak boleh datang. Karena melayat itu haknya orang muslim. Melayat itu haknya orang muslim kepada muslim yang lainnya. Nah, kalau orang kafir meninggal menuju neraka jahanam, berapa yang kita hormati. Tapi kalau ternyata kita khawatir ada kemudaratan, dimusuhi oleh orang kampung, maka kata para ulama enggak apa-apa datang dalam rangka menolak apa? Kemudaratan. Dia basa-basi datang. Bagaimana sikap orang tua pada anak yang terkena pengaruh narkoba? Ini sangat menyedihkan. Ini ujian besar bagi seorang tua ya. Kalau anaknya terkena narkoba, ujian besar. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ditangani dengan penanganan khusus. Kasihan anak-anak yang narkoba, kecanduan. Putuskan pergaulan dia dengan orang-orang yang nakal. Paksa, jangan main-main lagi kalau sudah begini ya. Ya cari lembaga-lembaga yang bisa menangani penanganan narkoba ya. Kalau kita sayang sama anak kita, jangan kita biarkan. Ini salah pergaulan, hati-hati, itulah bahaya. Anak-anak kita suruh ikut pengajian, bikin pengajian remaja, anak-anak suruh ikut, suruh jadi panitia, ngajarin, panggil guru ngaji, suruh mereka ngaji. Jadi kalau anak-anak enggak pernah kenal masjid, enggak pernah baca Quran, terus yang mau jaga apa mereka? Di luar seperti itu, tontonan, diskotik, orang-orang bule, orang-orang kafir, terus gimana mau? Oleh karenanya, serius kalau anak sudah terkena narkoba, usahakan cari lembaga atau penanganan yang khusus, spesial, agar mereka bisa sadar gimana caranya. Serius, karena itu aset kita, jangan sampai dia rusak. Mohon dijelaskan keutamaan solat bagi perempuan ibu-ibu sebagai contoh solat qobliyah antara azan dan iqamat. Apakah solat qobliyah ibu-ibu di rumah dibatasi azan dan iqamah? Jadi solat qobliyah tidak boleh dilakukan kecuali setelah masuk solat. Kalau sudah masuk solat baru waktu azan, baru dia boleh solat apa? Qobliyah. Rasulullah SAW tidak solat qobliyah subuh kecuali setelah azan apa? Subuh. Ustaz, boleh enggak saya solat qobliyah subuh sebelum azan subuh? Oh, itu salah, itu namanya solat witir. Salat qobliyah itu setelah azan apa? Subuh. Nah, kalau ternyata ibu-ibu tidak dengar azan tapi sudah tahu, oh ini sudah jadi waktu azan zuhur, maka boleh salat qobliyah zuhur. Meskipun belum ada azan. Kenapa? Sudah masuk waktu salat apa? Zuhur. Maka salat 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian salat zuhur, kemudian salat 2 rakaat. Enggak apa-apa, salat sendiri di rumah. Oleh karenanya hadis yang menyerukan untuk salat rawatib itu diriwayatkan oleh Ummu Habibah, istri Nabi, wanita yang meriwayatkan. Kata Ummu Habibah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 12 rak'atan, ya, banallahu bihi fil yaumi wa lailah, banallahu bihinna baitan fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat siang dan malam, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Kata Ummu Habibah, sejak saya dengar Nabi mengatakan demikian, saya tidak pernah meninggalkan salat rawatib. Oleh karenanya ibu-ibu, saya nasihati,
untuk mengkaitkan solatnya dengan azan di masjid. Begitu dengan azan segera berwudu, solat qobliyah. Jadi supaya semangat. Setelah solat qobliyah, qomatnya solat di rumah sendiri, solat apa? Duhur. Setelah itu kemudian solat ba'diyah. Jadi usahakan. Jadi banyak ibu-ibu solat fardu saja, qobliyah ba'diyah tidak dilakukan. Kenapa? Tidak ada yang menyemangati. Beda kalau kita laki-laki ke masjid, kita masuk belum azan, belum qomat, kita solat. Kenapa? Suasana mendukung. Ibu-ibu terkadang lalai. Maka usahakan ibu-ibu tetap sholat qobliyah dan apa? Ba'diyah. Kalau dia menjaga, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Istri saya suka cek-cek HP saya. Istri kamu apa istri saya? Atau istri kita? Semisal cek WhatsApp atau SMS, padahal sudah saya nasihati tidak boleh seperti itu, tapi dia suka bandel. Minta nasihatnya Ustaz. Kebetulan istri saya spesial, saya ajak ke sini. Ini ada fatwa sebenarnya. Kalau ditanya fatwa, sudah ada fatwanya, tidak boleh. Ya, tidak semua urusan suami diketahui oleh apa? Istri. Ya. Ya. Bukan berarti setiap suami datang harus dilihat apa? HP-nya. Sesekali suami tentu izinkan. Tapi kalau tiap hari dilihat, ya, akhirnya timbul kecurigaan, curiga macam-macam, ya. Maka tidak pantas, tidak layak, ya. Ini ada fatwanya. Saya bilang ada fatwanya khusus masalah ini. Ya, tidak semua urusan suami harus diketahui oleh istri. Tapi tentunya sesekali melihat tidak mengapa, ya. Tapi kalau tiap hari suami datang kemudian diambil HP-nya, diperiksa, mana yang sudah dihapus. Kenapa kamu hapus? Ya ini repot seperti ini. Ya. Ini timbul curiga ini, dan tidak boleh, tidak harus istri mengetahui seluruh urusan suaminya. Saya ingatkan, tidak harus. Itu bukan hak istri. Hak istri adalah dia dapat nafkah lahir batin, ya sudah. Ya, tidak semua urusan bisnis suaminya harus tahu, tidak semua urusan teman-teman suaminya harus tahu. Ya, suaminya tentu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami tidak mau sholat kalau sedang sakit. Istri tersebut sudah menasihatinya, akan tapi suami masih sulit. Istri sudah capek mengingatkan sampai-sampai istri jadi mendiamkan suami tersebut. Jangan, ya, nasihati suami dengan baik. Bilang, Mas, justru kalau sakit harus lebih dekat kepada Allah. Ini banyak kejadian seperti ini. Orang lagi sakit malah tidak beribadah kepada Allah. Akhirnya meninggal dalam kondisi tidak beribadah. Sampaikan, Mas, kalau kamu sakit, sholatnya lebih ringan. Kamu sholat boleh berbaring, boleh duduk. Kalau tidak bisa pakai air boleh tayamum. Kalau berat sekali boleh dijamak. Sampaikan kepada suaminya. Tidak harus berdiri, tidak harus duduk, tergantung kondisi suami. Datangkan, atau kalau dia bisa pakai air, istri yang datang wudukan suaminya, ya. Caranya yang baik. Mas, sholat Mas. Mas ini sudah sakit enggak sholat. Nanti kalau mati bagaimana Mas? Jangan gitu, pelan-pelan saja, santai aja. Apa harus dilakukan ketika istri selingkuh? Apakah diceraikan sementara suami masih ada rasa cinta dan demi anak-anak yang sudah ada? Kalau istri selingkuh dalam artian berzina dengan lelaki lain, lihat kondisinya. Kalau saya katakan apakah boleh suaminya menceraikan? Boleh. Itu diantara alasan yang sangat kuat. Suami langsung menceraikan istrinya kalau dia berselingkuh. Jangankan berselingkuh, dia berdua sama laki-laki lain, kita boleh cerai, enggak ada masalah dan tidak berdosa sama sekali. Tapi kita melihat masalah dan mudarat. Bisa jadi, ya, sebab terjadi perselingkuhan ternyata kita juga sebabnya. Bisa jadi kita kurang dekat, bisa jadi kita kurang perhatian, bisa jadi kita yang membiarkan dia berwhatsappan ke sana sini, bisa jadi kita membiarkan dia membuka akun Facebook, dan itu terjadi. Sebagian orang belikan HP buat istrinya, disilakan buka Facebook, ternyata istrinya tidak amanah, akhirnya berhubungan dengan laki-laki dan akhirnya terjadi selingkuh, ya. Namun kita lihat masalah mudarat. Secara hukum syar'i bagaimana? Bolehkah suaminya bertahan dengan istri yang sudah berzina? Kalau istrinya ternyata bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar bertobat, dia menyesali perbuatannya, ya, berusaha dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi, ya, maka saya rasa lebih baik dia bertahan. Orang bisa saja melakukan kesalahan, meskipun kesalahan tersebut sangat besar. Ya, apalagi dia katakan dia masih sayang kepada istrinya, maka saatnya dia lebih dekat kepada istrinya. Dia ingatkan istrinya untuk bertakwa kepada Allah, ya. Ingat anak-anak bahwasanya musibah zina akan bisa jadi bukan cuma mengenai kamu, bisa mengenai juga anak-anak, ya.
ingatkan hal tersebut. Tapi kalau istrinya tidak bertobat, malah gatal sama laki-laki lain, ceraikan saja. Allah gantikan yang lebih baik. Ini pertanyaan, bolehkah seorang yang bukan ustadz menyampaikan ilmu agama di masjid sesuai dengan yang dia mampu? Ada hal-hal yang semua orang tahu, misalnya wajibnya sholat, tentang ini syirik, ini tidak boleh, ini maksiat, ini riba, ya. Semua orang boleh menyampaikan, tidak harus ustadz, tidak harus ustadz. Adapun perkara-perkara yang detail, yang pelik, maka itu harus ustadz. Jangan seorang menjadi sok jadi ustadz, ya. Tapi kalau perkara-perkara yang wajar, yang semua orang juga tahu, perkaranya mudah untuk dipahami, tidak mengapa seorang misalnya mengambil buku terjemahan karya ulama, kemudian dia baca di hadapan jamaah. Tidak usah dia komentari macam-macam. Ya, dia baca saja sesuai dengan penjelasannya. Tidak mengapa, dia tidak memposisikan dirinya sebagai ustaz, tapi dia hanya sekedar membacakan perkataan para ulama. Kalau memang tidak ada dai sama sekali, mau bagaimana lagi? Ya. Ke kampung-kampung, tidak ada ustaz situ, menunggu ustaz datang, nggak ada ustaz, nggak akan datang. Ya udah, kamu aja yang khutbah Jumat, nggak ada masalah, nggak perlu tunggu ustaz, semampunya. Kalau tidak ada yang ustaz, ya sudah, yang ada yang hendaknya yang melakukan. Jangan nanti terus gimana, nanti sudah ceramah saja, nggak ada masalah. Ustaz nanti salah itu wajar, yang penting mau diperbaiki. Bukan salah kemudian bertahan dengan kesalahan, malah membela diri dan kesalahan, itu yang ngawur. Salah itu wajar, ya. Maksud saya, untuk perkara-perkara yang pelik harus ustaz. Tapi kalau perkara-perkara yang semua orang tahu atau sederhana, tidak mengapa, tidak harus ustaz yang menyampaikan. Apakah ketika suami tidak ada di rumah, tapi ada anak laki-laki yang sudah besar, apakah sudah balik, apakah boleh menerima tamu laki-laki ke dalam rumah? Jawabannya tidak boleh, kecuali dengan izin suami. Ya, tidak boleh, kecuali dengan izin suami. Sampaikan, Mas, ada tamu begini, Mas, gimana ya? Kalau saya bilang enggak usah, tunggu saya pulang dulu, bilang nanti aja, maka tidak boleh. Nanti dia terima tamu laki-laki, anaknya main sini, main game sini, main HP sendiri, gimana? Apa fungsinya sang anak? Dia ngobrol sama laki-laki, anaknya main game sendiri, main HP. Bagaimana nasihat Ustaz untuk pemuda yang ingin menikah, namun sang pemuda adalah tulang punggung keluarga? Nah, menikah saja, insya Allah. Menanggung keluarga tidak terlalu mahal. Enggak usah beli rumah dulu, kontrak dulu, ya. Motor dulu, ya. Ada waktu, ada uang untuk istri dan ada uang untuk keluarga. Sampaikan kepada istri, waktu menikah saya ingin membantu keluarga saya, tolong mengerti, dan selanjutnya insya Allah kamu tidak akan kelaparan, insya Allah kamu tidak akan mati kelaparan. Jadi tidak harus kita langsung punya rumah, akhirnya gara-gara pengen punya rumah orang tua kita terbengkalai, enggak. Ya, tidak ada masalah, karena nikah itu penting. Ya. Nikah itu penting. Jomblo itu penderitaan, apalagi zaman sekarang. Ya, benar. Oleh karenanya segera menikah. Tidak apa-apa, insya Allah Allah kasih rezeki tambahan, jangan khawatir. Ustaz, apa hukum, mohon maaf, oral seks? Boleh, hukumnya boleh. Saya mau bertanya terkait hadis malaikat melaknat istri karena membuat kesal suami. Jika saya sebagai suami kesal, namun sebelum tidur saya berdoa agar malaikat tidak melaknat. Dia sayang sama istrinya. Malaikat jangan laknat dia. Dia istriku, man. Kalau dia terlaknat istriku, satu tidak ada yang lain lagi, malaikat cuma dia sendiri. Wallahu alam, saya enggak tahu. Apakah ini berkaitan dengan hak Allah atau murni hak suami? Kalau berkaitan dengan hak suami, maka suami boleh menggugurkan haknya. Tapi kalau ternyata itu juga adalah berkaitan dengan hak Allah, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya wallahu alam, saya tidak tahu. Saya ingin bertanya, saya bekerja di suatu perusahaan elektrik profesional. Apakah boleh saya mencari rezeki sampingan di luar dari perusahaan? Saya rasa tidak mengapa, tetapi tidak boleh mengurangi jam kerja yang sudah disepakati dalam MOU antara Anda dengan perusahaan. Ya, kalau tidak mengganggu jam kerja, enggak ada masalah. Bagaimana jika kita takut menikah karena khawatir tidak dapat memenuhi hak suami? Ini was-was, ya. Was-was. Kita belum jalani sudah mundur di luar. Ya ukhti, kalau anti menikah, banyak pintu-pintu kebaikan. Anti punya anak, anti sudah tua ada yang ngurusin, anti sudah meninggal ada yang doain, ya. Namun memang ada ujian. Melayani suami, saya katakan memang berat, ya.
Di antara kalau saya boleh katakan jihadnya perempuan adalah bersabar dengan suami, taat kepada suami ya. Apalagi zaman sekarang banyak hal-hal yang mendukung para wanita untuk membangkang suaminya. Tontonan-tontonan, berita-berita dan macam-macamnya. Kemodernisasi yang luar biasa menjadikan wanita untuk membangkang suaminya. Maka jangan khawatir, insyaallah nikah saja ya dan jalani apa yang dijalani. Allah berkata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani luar kemampuan seorang. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin, ada kekurangan Allah akan maafkan. Ustaz, alhamdulillah saya sekarang sedang ta'aruf dengan seorang akhwat. Insyaallah agama dan akhlaknya baik. Umur saya 23 tahun, sudah bekerja dan saya ingin melamar akhwat tersebut. Tapi akhwat tersebut menunda waktu sampai 3 tahun karena alasan belum siap. Umur akhwat tersebut 20 tahun. Mau nasihatnya Ustaz, apakah saya harus bersabar? Ya urusan antum. Antum kuat enggak bersabar? Kalau kuat bersabar, antum cinta sekali sama dia, bersabarlah. Silakan menderita. Tapi kalau antum tidak bersabar, ya sudah cari yang lain. Tapi jangan gigit jari kalau dinikahi sama laki-laki lain. Ya terserah antum, bebas ya. Antum mau bersabar silakan ya. Kalau antum tidak bersabar ingin menikahi, silakan juga. Seorang lebih tahu tentang dirinya. Apakah dia kuat bersabar di zaman fitnah sekarang ini, di zaman syahwat seperti ini ya? Dia pikirkan. Dan yang terbaik adalah istikharah. Yang terbaik adalah istikharah. Ustaz, bagaimana cara menasihati istri yang selalu ngeyel pada suami? Ini sekarang kok curhatan suami semua. Ya ikhwan sabar ya, ikhwan sabar. Wanita itu butuh kesabaran, butuh kelembutan, ambil hatinya, bukan dengan kekerasan. Ya, sehingga dia melayani kita dengan kasih sayang, bukan karena terpaksa. Jangan sedikit-sedikit neraka, laknat malaikat, jangan. Itu sekali-sekali. Tapi jangan terus-terusan seperti itu. Ambil hatinya, pijit kakinya, cium keningnya, ya, belai rambutnya, belai hidungnya, dan seterusnya. Yang jomblo menghayal doang berarti. Baik, demikian saja hadirin hadirat kajian kita pada kali ini. Mohon maaf masih banyak pertanyaan yang bisa dijawab. Bisa ditanyakan kepada para ustaz yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.